Hotel Victor, Shalom, jumpa lagi bersama saya Evangelis Putri dalam acara Renungan 10 Menit bersama Bapak Gembala Malaki Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Oke, hari ini hari Minggu teman-teman ya. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Yohanes ya, pasal 21. Saya akan mulai bacakan dari kedua teman-teman ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 10 versi ILT3. Sesudah hal-hal ini, Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Dan beginilah dia menampakkan dirinya Simon Petrus, dan Thomas yang disebut Didimus, dan Natanael dari Kana, Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang lainnya dari antara para muridnya itu, sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu. Dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya, karena sejumlah besar ikan. Lalu murid yang Yesus kasih itu berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Maka ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya, sebab ia telanjang, dan dia menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lainnya dalam perahu kecil itu, sebab mereka tidak jauh dari darat, melainkan kira-kira 200 hasta jauhnya sambil menarik jala ikan itu. Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia, dan seekor ikan yang terletak di atasnya, serta roti. Ya oke, sampai dulu aja teman-teman. Nah teman-teman saya mau menyampaikan ya, hari ini khususnya edisi buat Anda semua ya, teman-teman yang mendukung pelayanan ini. Saya ingin mengatakan satu hal teman-teman. Kadangkala namanya juga manusia hidup ya. Kadangkala usaha kita lancar, kadangkala usaha kita kurang lancar ya. Itu manusiawi banget ya teman-teman. Ya. Jadi that's a fact of life ya. Kadangkala usaha kita lancar, bisnis kita lancar, kerjaan kita lancar, kadangkala kurang lancar. Seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus itu. Yang mana mereka tuh para nelayan ulung ya. Tapi dengan pengalaman mereka, dengan skill mereka, ya kadangkala nggak dapet ikan juga ya. Sampai mereka pulang pada waktu pagi hari, nggak dapet tangkepan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus tanya pada mereka, anak-anak punya lauk nggak? Ya, punya lauk nggak tuh artinya apa teman-teman? Bahkan ya ibaratnya kalau zaman sekarang, usaha aja, modalnya pun sampai mau dimakan loh teman-teman ya. Punya lauk nggak? Dan mereka berkata tidak ya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Lemparin lagi. Tapi di sisi yang lain dari kapal kamu. Artinya apa? Kalau zaman sekarang, mungkin yang kita nyebutnya apa? Berarti sekarang pakai taktik marketing yang beda nih. Ya, atau pakai taktik produksi yang berbeda nih. Strateginya beda. Coba lagi dengan cara yang berbeda. Dan ternyata banyak banget dapatnya ya. Sampai-sampai para murid itu ada yang berkata, itu Tuhan. Ya, berkata gitu karena apa? Karena ini impossible banget nih. Itu Tuhan, artinya apa? Itu tadi yang ngomong tadi, berarti bukan orang bijak, bukan ahli marketing atau MBA, tapi apa? Itu Tuhan. Ini udah the hand of God, teman-teman ya. Sampai yang tadinya datang, nggak bawa apa-apa. Udah pagi-pagi, dimana kalau udah pagi itu udah nggak ada ikan harusnya. Apalagi udah deket sama pantai, tinggal 200 hasta. Ya jaraknya. Tapi kalau dapat ikan banyak ya, itu pasti Tuhan. Teman-teman, buat Anda yang mendukung pekerjaan Tuhan, ingat ya, Anda mungkin ya, kadangkala usaha Anda kurang lancar, kurang berhasil, kurang jalan. Tapi apa? Tetap ada intervensi Tuhan. Karena buat Anda nih ya, yang udah bantu pengabaran Injil, udah bantu kerajaan surga, teman-teman, Tuhan akan biarkan ya. Walaupun usaha Anda kurang baik, tapi Tuhan bisa ubahkan begitu aja ya. Dengan sedikit tweaking aja, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi teman-temannya, saya membahas paginya adalah apa? Kita lihat teman-temannya di ayatnya yang ke-9 ya. Asma dikatakan apa? Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia, serta seekor ikan yang terletak di atasnya, serta roti
Nah, teman-teman, jadi artinya apa? Tuhan tahu kok, nggak bakal Anda dibuat sampai Anda itu makan modal kerja. Nggak akan dibuat seperti itu, teman-teman ya. Tapi Tuhan sudah sediakan buat makan Anda. Tuhan sudah sediakan lagi yang lain ya. Ada ikan, ada roti yang lain yang Tuhan sudah sediakan. Gimana caranya, Pak? Ya udah, nggak tahu. Kok nggak tahu? Iya, karena Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk memberkati Anda. Ya teman-teman, kalau hari ini usaha Anda lagi tipis, lagi kurang jalan, bukan berarti berarti konservasi, Pak. Jangan memberi dulu pekerjaan Tuhan. Bukan ya. Tapi apa? Tetap aja memberi seperti biasa. Karena apa? Anda seorang businessman pun, Anda seorang sales pun, Anda pengusaha pun, tetap butuh iman. Ya, bukan cuma pendeta yang butuh iman ya. Tapi buat sehari-hari, bahkan pengusaha pun butuh iman juga. Nah, tetap ya, pertahankan iman Anda, karena janji Tuhan sama ya. Bapak Yahweh akan memelihara saya dan Anda. Lemparkanlah khawatirmu pada Yahweh, karena Dia yang memelihara kamu. Oke? Ya teman-teman, pada waktu Anda terus setia mendukung pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi? Usaha Anda yang kurang jalan pun, teman-teman, akan dibuat supaya nggak sampai makan modal, teman-teman ya. Ada ikan yang lain yang sudah Tuhan persiapkan buat saya dan Anda. Oke, kita lanjut lagi esok hari. Tapi buat hari ini pesan saya adalah tetap pertahankan iman kita, ya. Karena Tuhan nggak akan membiarkan orang-orang yang peduli dengan rumah Tuhan sampai harus makan modal, teman-teman ya. Apalagi sampai bangkrut usahanya, nggak bakalan. Oke, tetap pertahankan iman kita. Ya, karena Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat kita yang memelihara kita. Oke, Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati saya dan Anda. Haleluya. Amin. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.